Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai produksi dan penyebaran media baru yang beranggotakan saya Ernisa Violita, Indah Lestari Siagian, dan Oktri Triningsih. Produksi dan penyebaran media baru. Media baru merupakan perkembangan teknologi komunikasi masa digital di mana seseorang dapat melakukan interaksi melalui dunia maya tanpa bertatap muka langsung dengan bantuan internet. Menurut M.C. Quayle, pada tahun 2011, media baru adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang memungkinkan adanya digitalisasi dan cangkupan yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Perkembangan media baru memungkinkan kita tidak hanya menjadi seorang konsumen media saja, tetapi juga mampu menjadi produsen konten media dengan teknologi yang mulai berkembang. Pada era ini, media bisa dikatakan sebagai medium yang memiliki arti membawa suatu pesan maupun gagasan tertentu. Pandangan media juga berkaitan dengan media komunikasi yang lebih mengarah ke hal khusus dan berkaitan dengan organisasi. Pavlik pada tahun 1998 melihat kehadiran media baru dihubungkan dengan fungsi teknis produksinya yang merujuk pada pengumpulan dan pemrosesan informasi yang meliputi komputer, fotografi elektronik, scanners optikal, remotes yang tidak lagi mengumpulkan dan memproses informasi, melainkan menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan efisien. Media memiliki beberapa bidang produksi di dalamnya. Produksi media melihat bagaimana representasi konten media dalam bidang pendistribusian, penerimaan, konsumsi media yang dilakukan oleh audiens, serta regulasi dan pengontrolan dari suatu negara maupun pasar. Kita yang sebelumnya hanya menjadi seorang konsumen media, saat ini mampu menciptakan suatu konten media dengan teknologi yang mulai berkembang saat ini, dan hal tersebut menjadikan kita menjadi pengguna media yang lebih aktif. Contoh nyatanya adalah citizen journalism yang saat ini mulai berkembang dan menjadi salah satu produk media baru yang banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat. Citizen journalism memungkinkan kita sebagai pengguna media untuk memberikan informasi dan gagasan yang kita ketahui untuk disebarkan atau disalurkan kepada masyarakat luas melalui jaringan yang dapat disalurkan dengan bantuan teknologi berkembang saat ini. Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai media baru era digital mempunyai karakteristik yang dapat memanipulasi, bersifat jaringan, padat, mapat, interaktif, dan memikat. Telah muncul sebagai hasil dari inovasi teknologi yang sering kali dicirikan dengan cara memisahkan mereka dari media massa yang lama. Masih belum jelas beberapa banyak media akan beradaptasi dan bergabung, kemungkinan dengan seperangkat komunikasi yang sangat beragam dan terus-menerus semakin berkembang melalui basis uji coba trial and error di pasar media. Media baru dan media sosial disadari ataupun tidak telah membawa sebuah kenyataan bahwa industri, baik institusi, media maupun perusahaan yang menawarkan produk dan jasa yang tidak lagi dominasi khalayak. Sedangkan khalayak yang dilibatkan dan menjadi bagian dari produksi sampai penyebaran konten disebut dengan audience participation. New media memungkinkan adanya penyebaran yang dilakukan oleh teknologi komputer dan data digital yang dikendalikan oleh model-model aplikasi. Media baru mengalami pembaruan dalam model penyebaran informasi yang memanfaatkan teknologi jaringan perangkat lunak. Martin Lister dalam bukunya New Media, A Circuitous Introduction yang menyatakan bahwa media baru adalah sebuah terminologi yang digunakan untuk menyebutkan suatu hal tentang perubahan dalam skala besar dalam produksi suatu media. Artinya bahwa yang di dalamnya ada distribusi media dan menggunakan media yang bersifat teknologis dan konvensional budaya. Perkembangan media baru telah mempengaruhi aspek komunikasi, salah satunya yaitu dalam mengonsumsi berita maupun berbagai berita di kalangan masyarakat. Keberadaan new media yang dalam perkembangannya cukup signifikan di masyarakat turut harus dikritisi secara positif. Masyarakat harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Penggunaan media baru dalam lingkup komunikasi digital.
Perkembangan teknologi digital ini didukung oleh kekuatan internet yang telah membawa banyak sekali perubahan yang luar biasa, termasuk di dalam bidang komunikasi. Perkembangan di bidang komunikasi berteknologi digital ini telah melahirkan berbagai jenis media komunikasi, mulai dari komunikasi luar angkasa dan kemiliteran yang sangat rumit, sampai pada telepon genggam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk berbisnis atau sekadar menanyakan kabar pada seseorang teman yang di dalam kehidupan sosial. Teknologi digital telah mampu Teknologi digital telah memampukan telepon pintar ini untuk bertukar apapun melalui dari sekumpulan huruf, membentuk kata, sampai serangkaian gambar bergerak. Pertukaran ini sangat banyak terjadi dalam kehidupan sosial, sehingga muncul istilah media sosial, sebuah perangkat baru dalam menghubungkan manusia dalam era digital. Dalam era digital ini juga terdapat bentuk komunikasi baru. Jika sebelumnya satu-satunya perangkat berbicara adalah mulut dan perangkat mendengar adalah telinga, dengan adanya telepon pintar, orang berbicara mengungkap kata melalui jempol menekan huruf dan mendengar. Pesan berupa kata tertulis pada layar melalui mata dan kemudian semua berubah. Penggunaan media sosial yang sangat luas dalam di hampir semua segi kehidupan manusia memiliki dampak yang besar, baik dampak yang baik dan mendukung kehidupan, maupun dampak yang buruk, yang walaupun tidak berusak, tetapi cukup mengganggu dan menghambat kehidupan individu maupun sekelompok. Di dalam terminologi, new media adalah beberapa konsep yang membawa lahirnya media. Dalam buku yang ditulis oleh Nicholas Gann dan David Baer yang berjudul New Media, The Key Complex mengatakan bahwa setidaknya ada 6 konsep dalam new media atau media baru. Gann, Nicholas Baer 2008 diantaranya adalah 1. Network. Peran network dalam konsep media baru adalah infrastruktur yang menghubungkan komputer satu sama lain dan untuk berbagai perangkat eksternal. Dan dengan demikian memungkinkan penggunaan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. 2. Informasi. Menurut Lush, informasi didefinisikan sebagai bentuk yang bisa mengalir dan diproduksi oleh media komunikasi digital. Dapat kita ketahui bahwa Lush menyarankan untuk merumuskan kembali teori kritis di era informasi. Lush juga menyarankan agar supaya kita belajar tentang teori media baru, tidak hanya menempatkan media baru sebagai pusatnya, tetapi mengikuti bahwa media baru adalah bentuk teknologi yang membawa ke arah baru. 3. Interface. Baer mengatakan, interface adalah perangkat konseptual di dalam jaringan untuk memahami media baru, beroperasi, dan efek yang dihasilkan. Kemudian, dapat dikatakan bahwa interface media baru adalah pertemuan titik dari sejumlah dinamika sosial dan budaya yang penting. Untuk itu, memungkinkan dan menengahi struktur kekuasaan informasi, merestrukturisasi praktek sehari-hari dalam berbagai suatu cara, dan mengubah hubungan antara tubuh dan lingkungan mereka. 4. Arsip. Media teknologi memberikan perubahan cara mengolah arsip yang semula arsip berbentuk kertas dan banyak memakan ruang dalam penyimpanan. Kini arsip pun bisa dikelola secara digital oleh media teknologi. 5. Interactivity. Teori sosial mengenai interaktivitas dalam media baru menyebutkan bahwa interaktivitas sebagai model yang dominan karena objek dapat digunakan untuk menghasilkan subjek. 6. Simulasi. Dalam buku yang ditulis oleh Nicholas Gann ini menyebutkan bahwa menurut Baudrillard, simulakra memungkinkan teknologi sebagai media yang dimana tidak hanya menghasilkan barang tetapi juga tanda dan objek yang diinginkan. Dilihat dalam hal ini software dan hardware. Teknologi sebagai media yang memungkinkan interaktivitas kepada penggunanya. Padahal sebenarnya di sini teknologi bergerak dengan dirinya sendiri.
karena program ini diciptakan untuk mengontrol pengguna teknologi.